Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Arung Tegar Saputra, Nabila Agustina, Nilo Arnita, Suciantari, Suci Wulandari, Tasya Oktaviani dan Daniel DB Sidaputar. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam bidang apa perusahaan itu bergerak? PT Andira Agro Tbk atau disingkat ANDI didirikan pada tanggal 28 April 1995 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Perusahaan ini bergerak dalam industri kelapa sawit mulai dari penanaman, pemanenan, dan pengolahan buah kelapa sawit segar menjadi minyak sawit mentah, CPO dan inti sawit, PK. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau yang disingkat dengan HMSP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan rokok serta investasi di perusahaan lain. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1913 di Surabaya sebagai industri rumah tangga. Pada tahun 1930, industri rumah tangga ini resmi diorganisir dengan nama NVBM Handel Metsabits Sampurna. Pada laporan apa dan bagaimana penempatan di laporan keuangannya? Jawabannya itu pada PT Andiro Agro Tbk, ciri khusus terletak pada laporan posisi keuangan dan penempatannya berada pada aset lancar dengan nama akun produk agrikultur dan aset tidak lancar dengan nama akun tanaman menghasilkan. Dan pada laporan apa dan bagaimana penempatan di laporan keuangan untuk PT HM Sampurna Tbk? Dalam PT HM Sampurna Tbk atau HMSP, terdapat ciri khusus di laporan keuangannya, yaitu berada di laporan posisi keuangan, dengan konsolidasian dan penempatan di laporan keuangan terletak pada bagian aset lancar. Bagian kebijakan akuntansi terhadap aktivitas keuangan perusahaan pertanian. Kebijakan akuntansi diterapkan pada Andiro Agro Tbk dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung atau direct method dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu, bagaimana kebijakan akuntansi terhadap aktivitas keuangan perusahaan pertanian pada PT Andira Agro Tbk? Kebijakan terhadap ciri khusus PT Andira Agro Tbk yang berkaitan dengan tanaman produktif dikelompokkan menjadi tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan. Untuk tanaman menghasilkan, berasal dari kelapa sawit yang dinyatakan menghasilkan setelah 4 tahun masa tanam. Jangka waktu untuk menjadi tanaman menghasilkan tergantung pada tingkat pertumbuhan tanaman dan penilaian manajemen. PT Andira Agro Tbk juga memiliki produk agrikultur terkait dengan hasil pertanian yang tumbuh pada tanaman produktif, yakni tandan, buah segar. Selanjutnya, kebijakan akuntansi terhadap aktivitas keuangan perusahaan pertanian pada perusahaan PT HM Sampurna Tbk. Kebijakan akuntansi pada PT HM Sampurna Tbk adalah laporan keuangan konsolidasian yang disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali disebutkan lain dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian. Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Bagaimana pengungkapan rincian saldonya? PT Andira Agro Tbk, aset keuangannya diklarifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan, diamortisasi, dan nilai wajar. Liabilitas keuangan diklarifikasikan pada pengakuan awal sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan hutang. Instrumen
ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurang biaya penerbitan langsung. Pada PT Adira Agro Tbk, pengungkapan rincian saldo tanaman menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Tanaman menghasilkan diamortisasikan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa produktif tanaman, yaitu 20 tahun terhitung sejak produksi komersial dimulai. Bagaimana pengungkapan rincian saldonya? Pada PT Andira Agro Tbk, pengungkapan rincian saldo untuk ciri khusus tanaman menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Tanaman menghasilkan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa produksi tanaman, yaitu 20 tahun terhitung sejak produksi komersial dimulai. Selanjutnya, untuk tanaman belum menghasilkan, dinyatakan sebesar harga perolehan yang meliputi biaya persiapan lahan, penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan termasuk kapitalisasi biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai pengembangan tanaman belum menghasilkan, serta biaya tidak langsung lainnya yang dialokasikan berdasarkan luas hektar tertanam. Pada saat tanaman sudah menghasilkan, akumulasi harga perolehan tersebut akan direklasifikasi ke tanaman menghasilkan. Ciri khusus terakhir ialah produk agrikultur milik PT Andira Agro Tbk yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Lalu, bagaimana pengungkapan rincian saldonya? Dari PT HM Sampurna Tbk, aset keuangan diklasifikasikan dalam lingkup PSAK 71 dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, dan yang kedua, aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Jika tidak, maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Lalu, perusahaan mana yang kamu pilih untuk melakukan investasi? Menurut diskusi dari kelompok kami, yaitu jika saya diposisikan sebagai investor, maka saya akan memilih menginvestasikan kepada PT HM Sampurna Tbk dengan alasan karena yang pertama, pangsa pasar popularitas saham yang kuat. Sampurna merupakan salah satu pemain terkemuka dalam industri rokok di Indonesia dengan pangsa pasar yang besar, mencakup berbagai segmen konsumen. Alasan yang kedua yaitu reputasi merek yang solid. Merek-merek seperti DJI Samsu dan Sampurna Hijau telah dikenal luas dan memiliki reputasi yang baik di pasar, memberikan keunggulan yang kompetitif. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Kami akhiri dengan terima kasih.